Gue sih malas di bawah 10 tahun tuh kayaknya banyak banget hal remeh-temeh yang gue ributin sama gue juga. Kalau sparknya Nah, kan tahun pertama, tahun kedua tuh kan mengkilat-kilat ya kita. Lagi umur-umur kan, umurnya suami kita umur berapa, katanya kan 40 tahun tuh katanya bisa apa namanya? Istilahnya puber kedua. Biasanya kan perempuan tuh banyak didengerin. Dan kita tuh juga harus sedia kuping, hati. Misalnya permasalahan dia gue nggak paham, di urusan kerja dia gue nggak paham siapa-siapa lah. Jadi kita memang tetap harus jadi tempat yang nyaman juga buat sih. Opening ala tuh kata lu cowok ngapain sih gue liat kayak gini. Kenapa sih? Maaf ya, makanya copot ya. Oke. Hari ini kita mau bahas hot topic banget. Wah, apa tuh? Topik yang hot banget. Kayaknya ini hot sepanjang masa deh. Apa sepanjang masa deh. Kemarin-kemarin kita masih topiknya masih yang santai-santai. Kayaknya basinya udah ya. Sekarang kita mulai yang kontroversial dong. Iya benar. Nah, kita kan ibu-ibu semua nih, ya kan, punya suami-suami. Yang paling bikin deg-degan tuh momen-momen di mana sekarang lagi banyak yang share perselingkuhan. Iya ya, di sosial media. Kenapa ya? Kenapa ya jadi pada share sendiri gitu, curhat di sosial media tentang perselingkuhan keluarga gitu loh. Dan kalau lo nih misalnya kalau misalnya kejadian kayak gitu nggak spill. No konmut ya. Kita pinjam dulu. Aduh gila loh, itu kayak gue mungkin sekarang gue akan bilangnya ya enggak ya, tapi nggak enggak ya. banget loh, karena gini, iya sih maksudnya gini, kita nggak bisa ngejudge juga, kita nggak tahu sekesel apa sampai kondisinya sampai dia tuh nge-spill di social media. Cuman kalau kita mikirnya sekarang pakai akal sehat kita, pasti jawaban kita enggak, ya nggak sih? Karena ya elah Bo, harus banget orang-orang tahu kayak gini deh, kan nggak semua yang kita hari-hari kita di rumah juga orang-orang pada tahu ya kan. Apalagi ini itu kan ibarat kata gue tuh menganut ini soalnya aib keluarga. Itu kan nggak harus disimpan ya Bo. Tapi buat yang spill di sosmed itu mungkin merasa udah berkali-kali kali. Nah itu berkali-kali udah berulang-ulang, suaminya udah ketahuan ke-gap sama istrinya ini berkali-kali, bakal kadang-kadang kan di-gap tuh langsung di live live di sebuah aplikasi gitu. Atau dia mungkin juga merasa karena kayaknya udah banyak keluarganya udah tahu, rekan-rekan pertemanannya udah tahu, jadi dia sekalian nih gitu. Iya sih mikirnya gitu ya, karena kan kita nggak ada di kondisi itu, amit-amit jangan sampai ada di kondisi itu. Ini kan kejadiannya seringkali udah berulang, ya kan? Ada yang udah bukan cuma satu kasus, karena ini kan udah bukan cuma satu kasus, sering banget tuh kasusnya udah berulang, kejadian, dimaafin, bikin lagi, gitu kan? Kali udah lelah, akhirnya emang salah satu cara adalah dengan di-spill di sosial media gitu. Untuk memberikan sanksi sosial mungkin. Iya, cuman gue mikirnya gini ya, biar gimana pun juga itu kan bapaknya anak-anak kita ya. Gue juga mikirnya gini loh Ji, maksudnya ketika dia ngebongkar semua, apakah itu sudah dilakukan dengan penuh pemikiran matang, gitu, dengan segala konsekuensinya, atau hanya sekedar emosi gitu. Karena kan jejak digital itu panjang. Kalau sampai satu saat ternyata ya namanya pasangan kan kita pasti ada lah masalah. Terus tiba-tiba nanti mereka baikan, hubungan mereka baik, jejak digitalnya menetap, ya kan? Kan pernah ada juga yang kayak gitu ya, contoh kasusnya. Terus nanti anak-anaknya akan gimana melihat jejak digital tentang orang tuanya gitu. Itu sih maksudnya gue lebih mikir panjangnya anak-anak tuh akan gimana. Tapi kalau misalnya posisinya lo nggak punya anak, sudah sebel banget sama nih orang, terus nggak mau ngelanjutin juga, lo spill nggak ke sosial media? Kalau kondisinya nggak punya anak, tergantung kadar kekesalannya kali. Mungkin kalau jadi tetap ada perasaan pengen gue bocorin nih gitu. Tergantung kadar kekesalannya gitu lah. Karena belum ngerasain bingung ya. Cuman kita bukan di posisi yang bisa ngejudge sih, tapi kalau dari point of view kita sekarang gitu,
ya mempertanyakan aja sih gitu, apakah keputusan itu tuh udah dipikirin panjang-panjang gitu. Iya, karena banyak kasus emang akhirnya kayak tadi Aisyah bilang balik lagi. Dan di saat balik lagi itu kan lo kemarin habis-habisan lo ngejelekin bapaknya anak-anak, terus lo balikan lagi as if nggak ada apa-apa, lo bersama lagi kayak ya udah pasutri lagi nih ceritanya gitu kan. Terus kan itu jejak digitalnya kan bener nggak hilang ya. Soalnya gini, kalau gue tuh kalau misalnya berantem sama laki gue, ya panas soalnya. Lapar gue jadinya lapar nih. Emosi ya. Gue itu menganut pemahaman bahwa kalau gue berantem sama laki gue akan curhatnya bukan ke keluarga gue. Gue curhatnya akan ke keluarga laki gue. Karena kalau keluarga laki gue paling tahu kan kelakuan laki gue gimana. Jadi mereka lebih paham. Kalau gue curhatnya sama keluarga gue, panas dong pasti keluarga gue. Gak bisa netral. Iya, gak bisa netral. Minggu depannya gue udah peluk-pelukan. Mereka sebel dong ngeliat. Nah, gue tidak mau aja membuat itu kan ibaratnya jejak digital ke keluarga gue. Itu contoh skup kecil gitu. Tapi ini kan dengan banyaknya pemberitaan, ini kan belakangan memang ada yang lagi hot ya, suaminya selingkuh lalilu. Tapi kan dari kemarin-kemarin tuh udah banyak juga tuh cerita-cerita kayak gitu. Kalian tuh ngerasa terganggu gak sih? Maksudnya ngerasa jadi ketakutan laki lo gak apa-apa, tapi lo jadi aduh kok di mana-mana laki selingkuh, jangan-jangan laki gue gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Jujur ada. Aku ada lah takutnya. Ada lah. Udah umur segini, Mami. Justru ya di saat umur segini makin parah. Masa? Gue ngerasa makin mengkerut. benar tuh. Banyak yang mengkerut. Keluar. Banyak. Rem Dari wajah, jangan biarkan dari atas sampai bawah. tapi benar. Kan sekarang laki gue lagi rajin berolahraga ya kan. Olahraga gitu kan. Di tempat olahraganya tuh ada perempuan-perempuan dengan sports bra, berkeringat, glowing sementara gitu gue ya. kalau olahraga kan kaos gue sampai setengah paha gitu kan. Ini segini gitu kan ya. Kayak efek-efek gerah banget gitu. Insecure. Jujur gue ada insecure loh sekarang, beneran loh. Gue tuh lagi sering banget insecure loh. Gara-gara karena memang sebentar. Sabto Haryo. Gue bilang kalau macam-macam gak gebuk loh. Gue bilang sama lagi gue tuh insecure loh gitu. Tapi dia kasih tahu gue ketemu satu ini ternyata dia olahraganya sama suaminya juga gitu loh. Terus udah gitu kalau misalnya ada gitu, terus mulut gue kan manis ya. Manis banget kan ya, bisa gini. Itu siapa sih? Kenapa sih kamu harus foto berdua sebelahan itu cabe-cabean gitu gak ya? Maaf ya, namanya juga perempuan jerawat menopause kegerahan gitu ya. Gerah loh. Lihat orang-orang pakai baju segitu, itu kenapa kayak cabe-cabean gitu? Tapi ngapain juga lagi lu foto? Enggak kan rame-rame. Nah, kompor. Enggak. Foto abis rame-rame. Bukan nanya aja ya kan. Enggak berdua. Mama kan juga pasti secara spontan ya kayak gitu. Rame-rame. Tapi foto rame-rame kan juga bisa di-crop. Terus sampai ngajakin tuh foto. Pantesan Bali kalau foto kalau nggak sama gedung sama stick golf lebih foto manusia. Alhamdulillah. Itu paling aman buat gue. Nggak apa-apa sama rumput sama apa-apa. Tetap gue. Tapi yang fotonya siapa? Yang fotonya siapa? Ada temennya Pak Anto. Gue bisa calling macem-macem lah. Tapi kalau gue ngeliat ya. Orang kayak gitu secara cakep laki mulu. gue tuh anak rumah kan. Pergi tuh selalu sama gue dan anak-anak. Kalaupun meeting pasti saya temenin aku ya meeting. Jadi Tapi penyanyi cakep ke rumah kan? Kompor. Jadi kalau gue balik lagi ngelihat fenomena cewek-cewek pada nge-blow up ya, itu kan dari zaman pandemi. Pandemi adalah kasus yang viral banget, public figure terkenal. Chattingnya lewat ojek aplikasi. Siapa Oh iya. Udah jangan diomongin namanya. Dari sebut merek. sekian banyak kasus-kasus itu ya, gue melihat ada satu kasus yang gue nggak perlu sebut namanya, tapi gue akhirnya bisa menerima sikap yang diambil. Kenapa? Karena dia sebut gini, dia pernah diwawancara tuh waktu itu di podcast, terus dia ditanya gini, emang harus banget ya dibuka segini detailnya gitu loh. Kamu nggak mikirin anak-anak kamu? Terus dia bilang gini, iya emang kenapa?
terus dia jawabnya santai. Gue penasaran dong kayak gitu kan, kok dia jawabnya santai gitu. Ternyata dia tuh sudah melewati bertahun-tahun mencoba segala macam dari A sampai Z. Dia buntu nggak nemuin caranya. Nih laki gue udah nggak bisa nih ngadepinnya gimana. Dan ternyata semakin liar dia main ceweknya, dan semakin nggak ngerasa bersalah dengan apa yang dia lakuin. Akhirnya dia konsultasi lah dengan ahli agama, boleh nggak sih saya spill? Dia bilang gitu, iya, boleh nggak saya spill? Tujuannya apa kamu? Tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah. Udah tahu belum konsekuensinya apa? Saya sangat tahu. Dan nanti anak-anak gimana? Dia bilang gini, anak-anak harus belajar. Artinya dia udah memikirkan matang-matang. Anak-anak harus belajar. Saya tidak akan pernah meminta anak saya untuk membenci ayahnya, karena yang saya benci bukan personalnya, tapi sikapnya. Wah, gue langsung paham. Gue dapet deh. Oke, fine. Ini urusan lo dan anak-anak lo udah lo didik supaya lo jangan benci bapak lo. Tapi lo mesti inget bapak lo pernah salah sama gue. Dan ini between gue sama bapak. Pertanyaan gue, dia balik lagi nggak? Nggak. Mungkin juga dia udah minta persetujuan anak-anaknya untuk melakukan hal itu. Iya, umur nanggung mungkin nggak bisa diajak diskusi ya. Tapi kalau menurut gue, kalau memang dia sudah yakin nggak mau balik, menurut gue itu masih bisa diterima dia kalau mau spill. Dan memang kasusnya tuh lakinya nih udah bebel, lo tau situasinya beda lah ya. Iya. Pokoknya udah mentok lah ya. Kalau misalnya dia masih 50-50 kayak gue mau perbaikin, tapi gue lihat nanti dia terus dia spill. Nah itu gue agak ujung-ujungnya balik mah. Ya kita seneng orang balik, tapi kan kayak kemarin kenapa lo mesti tahan dulu gitu, jangan emosi sesaat dan gegabah gitu ya. Gitu. Cuma gini deh, gue pengen tanya, menurut lo nih Asmani, kenapa sih orang tuh selingkuh? Kenapa? Waduh, kalau kayaknya mesti ditanya sama yang pernah selingkuh nggak sih? Tapi kalau menurut analisa kita, kenapa? Wih, banyak banget macam-macam ya, kayaknya ada yang iseng doang gitu loh, Noli. Ada yang iseng doang juga dilihat di perasaan istrinya, keluarganya, ibunya, anak-anaknya. Nah itu nggak sampai situ mikirnya, gue yakin. Iya. Yang menurut gue selingkuh itu bisa terjadi karena dua belah pihak kan. Jadi sebab akibat. Iya, lo menyalahin lakinya, ceweknya juga mau. Lo menyalahin ceweknya, cowoknya juga mau gitu kan. Jadi selingkuh itu sebenarnya ada yang sifatnya memang for fun, ya kan? Dia mikir kayak, udahlah nggak apa-apa gitu, maksudnya jenuh juga kan puluhan tahun married. Nah kata gue gini, menikah itu kan sama pacaran beda. Kalau pacaran tuh kan isinya senang-senang, nonton bioskop, dan lu nggak tinggal bareng kalau pacaran. Nah kalau nikah kan isinya tanggung jawab ya, bayar listrik ya kan, terus bayar tagihan. Cuma kan kalau dia selingkuh dia juga bayarin tagihan listrik itu perempuan. Iya juga. Agak gini loh Noli, malah double. Masalahnya setelah lo nikah tuh lebih banyak obrolan tuh yang serius-serius, ngerti nggak, tentang masa depan, ntar anak mau di sekolah di mana. Makanya kadang-kadang mungkin orang tuh pengen keluar gitu loh dari rutinitas yang penuh tanggung jawab itu, kata gue sih. Nih ya, tapi ada penelitiannya Enji. Betul, kata very well mind. Kenapa orang selingkuh? Katanya pertama, kurang komunikasi. Yang sering terjadi juga adalah financial pressure. Ya kan? Low compatibility. Terus udah gitu compatibility mungkin ya. Mohon maaf contekannya agak salah ya. Terus udah gitu yang berikutnya adalah emotional and physical disconnect. Nah itu yang sering terjadi sama lack of respect. Bener sih, kayak kalau kita ngomongin emotional and disconnect. Coba sekarang biar mama paham versi Indonesia. Financial pressure tuh maksudnya gimana sih? Tekanan ekonomi gimana coba? Ya lagi sulit aja lah. Tapi kenapa dia selingkuh, kan malah tambah-tambahin biaya? Kalau lakinya yang selingkuh, kalau bininya yang selingkuh nyari yang lebih, nyari donatur gitu kan? Nyari donatur, tiba-tiba barangnya branded. Dari mana? Dari hamba Allah gitu. Bisa. Kita ngomongin physical itu kategorinya selingkuh ya. Itu apa kategorinya? Kan dari hamba Allah. Oh iya. Lain lagi tuh emotional and physically disconnect. Nah itu apa tuh maksudnya? Ya dia nggak nyambung secara fisik dan mungkin udah nggak nyambung. Emosional. Sama ini sebenarnya yang sering terjadi, yang juga yang gue pernah baca ya, kenapa perselingkuhan sering terjadi, kenapa pria-pria sering berselingkuh, karena di rumah quote unquote kurang dikasih jatah.
Aduh. Jatah apa sih Relate nih? banget Jatahnya yang benar apa nih? Jatah. Tapi benar loh, itu lu jangan anggap sepele. Iya. Karena gue kegiatan kuprak-kuprak. Iya. Karena kalau buat gue yang berdua sama baby itu hal yang mungkin tabu untuk diomongin. Tapi menurut gue it matters. Karena kita harus memahami kebutuhan pasangan walaupun kita lesya gitu ya. Iya bener capek segala macam. Tapi sampai satu titik gila maksudnya itu kebutuhan lo needs. Itu yang needs. Kayak lo lapar nggak dikasih makan gitu ya. Gitu loh. Jadi makanya ada sebutannya menafkahi lahir batin ya. Ya. Jadi lapar gak hanya di mulut. mulai. Kita tuh secara perut punya dua mulut. Iya. Punya mulut, punya atas dan bawah. Mulai. Dua-duanya harus kenyang. Itu kan bener kan? Kita Iya. atas bawah Iya, dikenyangin. tetot. Tapi aku suka berpikir apa gini, prianya yang punya kebutuhan, tapi kan perempuan juga. Nah ini nih kadang-kadang kayak kalau lo kayak tadi kayak Meska sempat bilang, aduh males ya gitu karena sebenarnya gitu perempuan mungkin kita ngomongin udah lah ya di umur mungkin udah nggak muda belia kayaknya gitu kan. Iya. Tapi kenapa sampai ngebuka anjir? Padahal suami kita juga gak mudah belia juga ya. Iya tapi kalau Tapi cowok beda itu kan beda kebutuhannya. Tapi ya ini ada juga nih dari Cleveland Clinic Health. Pernah dengar gak sih 7 Years Itch? Ada filmnya juga kayaknya zaman dulu kan. Katanya di masa 7 tahun itu memang satu hal yang bisa terjadi kalau ada rasa-rasa gatal. Kasih obat alergi aja. Balik lagi ke gatal tadi. Rasa-rasa kegatalan gitu ya, ingin mencoba quote unquote pengen punya experience baru. Nah, tapi dari Cleveland Clinic Health ini 7 Years Itch sekarang berganti ke 3 Years Itch. Makin parah Dia merosot kenapa? Di diskon. Pemangkasan budget kayaknya, efisiensi budget ya. Dimana katanya kebahagiaan rumah tangga akan berkurang setelah 7 tahun masa pernikahan. Coba kita ingat-ingat dulu. Sekarang 3. Kita dulu pas 7 tahun tuh apa yang terjadi ya? Coba kita 7 flashback. tahun anak gue udah brojol. 7 tahun. Kalau gue kan 7 tahun kan anak kita. 7 tahun pernikahan. Nah kalau gue kan justru kan gue telah punya anak enggak sih langsung. Kalau menurut gue ini rasanya. mitos ya. Ada orang yang ngomong kan mau 7 years each atau 3 years each. Even orang Indonesia ngomongnya 5 tahun pertama pernikahan. Kalau selamat lu selamat. Kalau 5 tahun lu tidak selamat, bye. Ada yang 20 tahun cerai. Iya. Ini Gua mitos aus deh kalau ngomongin ini menurut bentar ya. gue. Untungnya sih Langsung aus. Untungnya sih apa ya, malah ada beberapa orang yang 3 tahun atau 5 tahun pertama pernikahan tuh lagi greget-gregetnya, lagi penuh dengan energi untuk Masih kita mau muda punya ya. mimpi nih, apa nih yang dikejar, kamu ini segala macam. Jadi kayaknya tergantung ya, gue sih nggak percaya. Gue sih malas di bawah 10 tahun tuh kayaknya banyak banget hal remeh-temeh yang gue ributin sama gue juga. Tapi setelah di atas 10 tahun kayaknya anteng udah nggak perlu ya ngeributin kayak gitu ya. Lebih ke karena udah capek kali ya. Iya. Capek amat ngeributin kayak gitu, nggak ada ujungnya ya kan. Iya. Gitu, malah jadinya 10 tahun ke atas tuh kayaknya jadi lebih memahami, terus Iya. lebih bisa memilih yang mana yang perlu diributin, yang mana yang nggak usah lah ini mah gitu. Iya tapi bener loh kata Mona, gue juga di awal-awal nikah kan di saat gue belum punya anak tuh, gila gue berantem mulu loh. Iya semua diributin, Semua gue diributin sama gue. Padahal gue pacaran udah 5 tahun ya. Sesederhana gue inget banget pertama kali gue berantem sama laki gue gara-gara pas setelah kita menikah. Laki gue mau tidur, laki gue mau main PlayStation. Terus kenapa lu marah? Bobo, jangan main. Kasih gue berantem sampai nangis. Penting sih mami. Emang. Terus yang berikutnya adalah gini. Dan Mas Aryo sabar banget loh. Ya Allah. Itu saja sekarang nge-gym. Pantesan sekarang dia pedal ya. Jadi di awal-awal tuh gue inget banget. Gue ceritanya pengennya kayak nyokap gue gitu. Kalau bokap gue berangkat kerja tuh disiapin bajunya. Gue nanya dong, aku siapin baju ya. Ini saya kan pakai baju ini. Dia pergi pakai baju lain. Tapi lama-lama kayak gini. Gak penting ya gitu. Itu semua gak penting loh ternyata. Emang tapi tahun-tahun awal itu tahun-tahun perkenalan Nah, banget sih. lu gak pakai Apalagi pacaran, gue gak pakai lu gimana pacaran. tuh? Oh, lu Dia gak pakai pacaran lu. Ya kan kalau kan di bahasa ada takjil maka ta'aruf ya kan. Ta'aruf, Masya Allah. Kita gak pakai pacaran kan. Diajak
diajak nikah 6 bulan langsung nikah. Itu gue tahun pertama sih berdarah-darah ya, karena berkenalan banget satu sama lain. Angie aja udah 5 tahun tetap nggak kenal gitu. Perkara lampu gue maunya tidurnya nyala dia mati, perkara anduk, perkara ada satu lagi nih dulu. Anduk gue maunya di tempat gantung, dia di lantai gitu-gitu lah. Pokoknya hal-hal yang kayaknya mungkin dialami sama semuanya. Cuman gue inget awal-awal pernah tuh gue sampai 3 hari sedih banget kan ya gitu. Kok gue dicuekin, gue salah apa? Gue nanya jawabnya pendek-pendek, gue salah apa? Gue curhat ke mertua gue loh. Aku kenapa ya aku cuekin? Tahu nggak lo ternyata masalah apa? Liverpool kalah. Liverpool kalah. Liverpool kalah, guys. Dia betenya 3 hari. Iya, gue tuh gak ngerti kenapa Liverpool kalah, lo bete 3 hari kan bukan keluarga lo. Ternyata buat dia tuh keluarganya. Iya. Sama kayak Aryo kan. Itu perkara Liverpool juga tuh. Dulu itu kan ada masa-masanya Liverpool tuh kalah terus gitu ya. Gue kan gak ngerti segitunya. Itu kayak apa ya? Udah kayak big deal buat dia gitu. Terus kan dia kalah mulu, terus dia sedih dong lagi gue gitu kan. Liverpool kalah, terus kalah pokoknya berapa kali kalah sedih gitu kan ya. Terus gue bilang, ya udah sayang, kalau Liverpool kalah kenapa kamu gak ganti aja? Jadi sekarang tuh kamu ngebela MU. Wah, lo durhaka lo. Durhaka. Makin ribut. Ini Liverpool saya nggak tahu gitu kan ya. Maaf banget nih gitu kan. Tapi kan ini kan masalah ribut-ribut ya. Kalau ribut-ribut memang 10 tahun ke atas tuh malah lebih redup ribut-ributnya. Kalau sparknya awal-awal kan tahun pertama, tahun kedua tuh kan mengkilat-kilat ya kita. Lagi umur-umur kan, umurnya suami kita umur berapa? Katanya kan 40 tahun tuh katanya bisa apa namanya? Istilahnya puber kedua. Kan kalau sparks hilang kan bisa juga menyebabkan perselingkuhan dong. Emang banget. Jadi kalau spark itu emang harus diusahakan terus nggak sih? Iya. Setuju. Iya, kalau gue on and off, gue on and off. Lo ngomong nggak? Lo ngomongin sama baby? Iya, banget. Kalau gue nggak bisa lihat dari hitungan tahun, kayak misalnya 5 tahun pertama, gue lagi hot-hotnya enggak, gue bener-bener yang naik turun ya, sama naik si gue juga gitu loh. Jadi ya emang gue nggak tahu berlaku apa enggak di pasangan lain, tapi kalau gue berdua tuh memang harus sama-sama saling ngingetin. Karena baby tuh orangnya sebenarnya basically cuek. Iya, dan walaupun gue dia tuh kayak lagu romantis iya, makanya baby tuh cuek gitu. Iya, dia tidak seperti lagu-lagunya. Iya, nggak seperti lagu-lagunya. Kayaknya mungkin dia romantis tapi dalam hati ya, makanya lagi mana romantis dalam hati. Lebih ke jadi dia emang romantisnya itu gayanya memang bukan seperti lagu-lagunya yang orang bayangin gitu loh. Enggak, sebenarnya dia tuh orangnya cuek gitu loh. Cuma gue ngomong kayak acara Said gitu. Kok nih orang ngomongnya pendek-pendek sih? Sayang di mana? Jawabnya pendek gitu. Atau nggak kasih tanda jempol. Oke sip gitu doang ya. Atau nggak lama gitu nggak jawab segala macam. Itu buat gue tuh kayak nih orang nggak tahu ya perasaan gue tuh bisa ribut cuma urusan kayak lo yang lo bilang tadi sampai sekarang nih sampai usia pernikahan lo udah 20 sekian. Yes, gue bilang sayang, kamu hati-hati ya, kamu terus-terusan gue ancam aku akan mudah sekali jatuh cinta sama orang yang perhatian banget. Dan itulah kenapa ada lagu sadis. Gue kasih warning gitu. Karena baby tuh tahu banget gue tuh orangnya romantis banget. Orangnya romantis banget dan gue tuh harus diprincesin gitu loh, atau kalau yang dirayu apa segala harus mendapatkan word of affirmation. Iya, gue kayak gitu sebenarnya. Gak heran dulu tercipta lagu bunga terakhir ya, Nek. Ya aku nggak mau ngasih bunga lagi, capek gitu. Akhirnya itu diomongin, terus akhirnya ya kan aku lagi banyak kerjaan apa alasan yang basi sampai akhirnya gue harus create sesuatu yang oke nih ngapain ya, misalnya colongan trip gitu ya, atau vacation atau ngapain gitu. Jadi kita sekarang tahu ya kalau tiba-tiba dia lagi pergi berdua berarti lagi recharge. Berarti sebelumnya ribut. Iya, bisa jadi. Berarti kalau dia posting bisa berdua, jadi. ada balkonnya Bisa terus lagi jadi. charge. Iya, betul sekali. Masih di balkon, Mas. Ya Allah. Lupa. 20 tahun. Babynya udah ganti. Tetap yang dicari ada balkon ya. Bener itu loh, tadi mama-mama par ya kan? Iya. Jadi balkon tuh penting, Mam.
Mams. Buat apa? Cari angin, Mams. Cari angin. Kalau agak gerah tinggal buka balkon. Atau mungkin kalau redup belum Noli? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah apa gue Sampai yang udah 20 berapa? gue Sama lah sama gue pasti. 20 20. tahun ini gue Lo 2004. karena gue kabisat ya. Iya, Ngerayain ya. 4 tahun sekali, berarti gue ngerayain pas Tahun ini lo tanggal 1 nggak Maret. ngerayain? Enggak. Ntar pas tanggal 1 Maret nih, pas bulan puasa. Oh iya. Jadi kita buka puasa. Berarti lu 20, Oh, iya, benar. 20 tahun ya? Jadi 20 tahun ya? Jadi kalau aneh-aneh gue ini bulan Ramadan, kita harus lebih baik lagi hubungannya. Jadi ngancem-ngancem kayak gitu kali ya, Meske ya. Iya. Sosok princess kalau ya. Cuma alhamdulillah sejauh ini sih, selama ini gue belum, ya, jangan sampai amit ujungnya. Belum sih ngerasa redup-redup begitu ya. Gue sih Gue kayak ya. Meska persis. Jadi ada waktunya kok kayaknya flat nih ya, gitu. Gitu ya. Lo kalau kayak gitu gue ngapain? double ya apa gue Sama, sebenarnya nggak selamanya bisa pergi berduaan, Iya. staycation. Ya udah deh makan aja berdua gitu, Iya, Anji. iya, Nonton iya. aja berdua nggak sama Misalnya- anak-anak. Saya mau sama anak-anak berduanya tuh jadi nggak. Ya nggak intimate. Iya, 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 karena nanti akhirnya jadi ngomongin anak-anak, kebutuhannya anak-anak, sekolahnya anak-anak. Enggak tuh, gue Jadi juga akhirnya pengen tahu ya, berdua. merasa nggak apa flatnya tuh kayak gimana? Iya, apa yang lo lo rasain? terjebak sama rutinitas yang tiap Iya. hari begitu-begitu terus. Kalau lagi spark tuh gue bisa gini. Mata gue sipit. Oh, makanya lu hari-hari gitu emang. Iya, tapi ada masanya yang kok gue nggak ngerasa pengen kayak gitu ya. Ada masanya Mona gini, zeng, jadi baby. Seng. Gitu. Apalagi Lo nggak pernah. mecat apa gue lempok, apa gue dablek ya? Kayak kalau mah. Iya, Angie aja deh, Angie di dalam. Gue pernah nggak ya? Enggak sih. Kalau gue sih lo alhamdulillah kayaknya udah nggak capek terus deh sama si Maskar. Kalau gue lihat ya, sepanjang gue melihat lo sweet sama Maskar tuh gue nggak pernah ngelihat lo. Gue kayak tadi gue bilang. Kalau dia kan jutek tuh kadang-kadang ada karena momen-momen Badi itu kalau ngegas. misalnya walaupun Menindas. kita ketemu Iya di kan dia rumah, menindas. dia tuh kalau ada apa-apa tuh tetap nelfon yang terus telepon Iya. tiap hari dia, aku tuh gini walaupun di tempat aku gini terus masih bisa yang ngurusin urusan sekolah anak apa segala macam gitu loh, karena orangnya tuh kayaknya lebih detail pada gue, justru gue lebih cuek. Gue tuh Gitu di loh. awal-awal Dia tuh- pernikahan justru kayak Apanya? sparksnya sempat redup karena mungkin kelamaan pacaran kali ya. Kelamaan Kalau lo baru pacaran. menemukan aslinya nih orang gitu kali ya. Jadi kayak gue butuh adjustment lagi nih, butuh kayak di setel ulang lagi nih. Nah di situ tuh di awal-awal pernikahan gue agak sparks gue meredup. Kalau sekarang tuh kayak gue tuh pengennya selalu bareng sama laki gue, kayak pengen yang tidur gue masih pegangan tangan, gitu. Kaki harus Gue tuh- nempel gue, iya, iya, kaki masih. harus nempel. Itu apa banget sih? Gue masih Coba kayak gitu. tunggu Mami. Nih kalau buat yang tips buat yang pacarannya lama, tiba-tiba nikah. Nah lu tuh bisa share deh. Maksudnya gimana cara spark itu tuh yang lu lewatin, yang tadi lu pas awal nikah tiba-tiba sparknya hilang. Nah tuh cara lu bisa sama-sama nungguin Sering-sering lagi trip tuh. berdua waktu itu kan emang gue belum punya anak kan. Di saat itu kan gue kan 3 tahun menikah baru gue punya anak. Nah di itu gue tuh sering trip bareng tuh. Karena emang justru di awal gue baru inget di awal tuh kok gue ngerasanya kayak yang oh udah nikah gitu kan, habis 5 tahun pacaran nikah Baru terus 5 tahun. gimana ya gitu loh kayak klik Oh gitu sempet. Ini kan Iya, berarti kan iya. emang beda-beda ya. Jadi tandanya gue, kalau di gue. misal, jadi akhirnya kita sama-sama tahu kalau sparksnya lagi nggak ada itu normal-normal aja. Normal. Iya, Terus sebenarnya bisa dihidupin lagi, jangan Betul. dicuekin lama-lama ya. betul. Nah, Kalau itu buat benar, gue benar, sih benar, yang benar. penting adalah kita harus punya satu hobi yang bisa dilakukan bersama-sama. Iya. Kalau gue mau otot, kayak kita suka olahraga bareng, Liverpool? suka masak bareng. Liverpool Aku nonton tapi aku tetap nggak ngerti, ya kan? Gitu. Nonton sesuatu bareng Korea, berdua. ya, Kayak drakoran. gue suka drakor. Oto tuh mau loh nonton drakor Iya. yang even menye-menye buat Iya. dia gitu. Ya itu salah satu cara kita bisa nikmatin waktu bersama-sama Iya. berdua yang quality time gitu, nangis-nangis bareng gitu, olahraga bareng. Hari ini kita olahraga apa dia gitu. Itu tuh salah satu cara sih menurut gue untuk kita nggak terjebak dari rutinitas ngomongin anak, ngomongin tanggung jawab, ngomongin Iya, kasihan gitu. Kalau- yang kita beneran nikmatin aktivitasnya berdua gitu. Waktu itu gue pernah dapat masukan kalau mau sparksnya hidup lagi bikin goals baru katanya. Iya iya Jadi Iya, kayaknya iya. Jangan itu melulu ya. Iya, 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 Dari iya, tahun iya. ke tahun. Misalnya Baru. contohnya apa? apa aja sih Noli, kayak misalnya
kita nurunin berat badan bareng yuk gitu, atau ada kegiatan baru gitu loh Noli. Jadi ada start, ada tujuan bersama tapi bareng kan. Kalau gue pernah ngajak gitu sama Baby, tuh dia antusias. Ya kan beda-beda. Tapi itu kayak gini, gue pernah berdua berat badan. Dia nggak mau, dia nggak tertarik. Kalau Baby jangan berat badan dong Meska. Gue pernah pergi berdua sama laki gue doang gitu ya. Jadi kan biasa kan kemana-mana sering dianterin supir. Ini kita pergi berdua aja. Waktu itu gue ke Bandung nganterin Jema bolak-balik. Kita pas pulangnya kan sendiri tuh, berdua doang sama laki gue. Kita nyanyi-nyanyi di mobil itu kayak happy, terus yang kayak zaman pacaran. Nah itu balik lagi tuh kayak gitu ya. Berarti hal kecil tuh sebenarnya. Tetap pacaran walaupun udah menikah ya. Iya, itu penting. Jadi tetap penting harus pacaran ya. Untuk menghindari perselingkuhan tadi tuh. Ya, ya tapi kan? melihat fenomena perselingkuhan tuh, kalau anak gue sih curhat ya, mereka ketakutan banget. Oh iya? Oh iya. Mima tuh sampai, aku nikah nggak ya? Aku nanti kalau nikah dapat yang kayak apa ya? Yang kayak Yanda atau kayak orang-orang suka share di sosial media gitu loh. Tapi iya loh, Jema juga pernah ngomong gitu, kita lagi pernah ngebahas soal selingkuh kan. Lagi ada acara, ada siapa tuh selingkuh gitu. Ya tapi kali bisa jadi sebab akibat ya kan. Karena kan pasti ada penyebabnya juga. Terus kalau Jema gini, whatever it is, selingkuh is no. Siapa Jema? Bagus, tak terima anak gue juga gitu. Itu udah no forgiveness ya. Maksudnya nggak ada KDRT sama selingkuh kalau gue ya. Iya betul. Jadi gue udah ngomong sama anak-anak sama Baby ya, pokoknya kalau Bunda sama Brad Pitt gitu ya sampai kejadian. Maaf banget. Brad Pitt jalan siapa Pitt? Tolong banget Bunda nggak boleh ketemu sama anak-anak. Begitu juga Baby sama Mariana Renata. Ya udah, dia nggak boleh ketemu sama nyebut nama. Maaf ya Mariana Renata, saya mohon maaf atas nama teman saya. Kenal juga enggak disebut sama Brad Pitt bilang sama Brad Pitt. Dipotong 3 detik, kelar hidup lo. Baby sama Mariana Renata viral SMP. Lu berharap lo sama Brad Pitt yang naik kan? Iya. Lo sama Brad Pitt yang viral kan lo ngarep ya kan? Lo ngarep kan. Tapi di antara kalian ada yang anak-anaknya Mima nggak? Jadi takut gitu gara-gara lihat sosial media. Enggak sih, kita Maula enggak. Jema juga enggak. Lo bilangnya apa? Lebih ke kayaknya nggak ngikutin beritanya sih kalau anak. Iya benar. Mereka nggak pernah ngomong, cuma mereka tuh selalu mengapresiasi dan mereka selalu happy kalau mama papanya tuh di rumah tuh keruntelan. Ya. Pasti jadi ikutan keruntelan bareng dan mereka tuh nunjukin misalnya contoh gue jalan gandengan sama Baldi, tiba-tiba pasti anak-anak gue foto. Dia lucu. Dia foto. Terus dia taruh di second account-nya, terus kebetulan gue juga follow second account anak gue. Terus mereka tulis sepanjang ini salah satu kebahagiaan aku. Gue mau nangis deh. Maksudnya aku berharap nanti aku punya suami yang kayak papa, aku pengen punya keluarga. Jadi otomatis. Jadi frame mereka. Mima gitu juga kan. Jadi otomatis tuh. Jadi anak-anak tuh udah pasang standar begitu deh. Jadi kayak kita harus bener-bener nih jadi orang tua tuh mesti bener-bener. Karena komit itu lu nikah itu bukan cuma untuk jaga perasaan istri lo, bukan cuma lo kan pernikahan itu kan pernikahan keluarga ya. Lo janji sama bapaknya tuh perempuan gitu loh. Ya kan? Jadi kan dan bapaknya itu sudah mempercayai lo untuk bisa menjaga anaknya. Dan lo juga janji sama Allah gitu kan. Mikirnya kan begitu. Jadi itu tuh yang terus kita menyadari bahwa untuk eling ya. Walaupun istri lo sekurang-kurangnya istri lo lagi bete, lo lagi apa sama suami lo, ya itu misalnya bersyukur aja dengan udah apa yang lu punya gitu. Jadi itu terus sih. Jadi gue juga anak kita kan udah mulai gede ya, lagi udah gede. Dan itu tuh jadi makanya kayak pasti dalam mereka mencari pasangan, mereka mau pacaran pasti kan mereka lihat sosok bapaknya dong. Iya, betul. Nah, kalau misalnya orang tuanya nggak bisa dipercaya, tapi gue juga kalau gue sih merasa selain gue sama Indra, gue butuh sosok-sosok lain buat anak-anak untuk dilihat. Makanya alhamdulillah ya punya circle kayak kalian tuh juga membuat mereka mudah-mudahan ngerasa lebih aman gitu di antara banyaknya pemberitaan kayak gini gitu. Dan alhamdulillah kita berlima betul kompak suaminya. Kayak kita perlu deh kita jalan berenam. Siapa lagi? Enggak diajak. Siapa tuh ini? Gue belum dikenalin sama yang satu ya. Sama satu sih kalau dari gue mungkin penting juga buat kita tuh untuk selalu berusaha melihat glass half full instead of half empty, merasa cukup. Karena kalau kita cari kurangnya ya pasti pasangan kita banyak kurangnya. Seperti kita juga pasti banyak kurangnya gitu. Tapi kalau kita berusaha untuk melihat cukupnya gitu kan ya,
ngerasa cukup, bersyukur gitu. Ya mudah-mudahan itu salah satu yang juga membuat kita matanya nggak nengok ke kiri ke kanan gitu. Sama ini ya, ini walaupun emang perempuan apalagi mungkin usianya udah bertambah suka malas, itu masalah perkuprakan itu perkuprakan masalah perkuprakan itu memang harus selalu dijaga. Kan ada tuh artikel-artikel gue suka baca tuh, biasanya kalau lo baru menikah biasanya bisa sampai sesering apa gitu kan, ditambah satu usia lo udah makin bertambah mungkin emang frekuensinya berkurang, tapi tidak boleh enggak. Cuma gue mau tanya itu kalau urusan perkuprakan, apakah itu menunggu sign dari suami atau kok kita sebagai perempuan kadang-kadang kita juga harus berani minta kali. Happy loh pasti ya kan, happy loh kalau kayak kita ini gengsi ada gengsi. Gue kalau minta ya dia minta mulu, kalau gue minta tiap hari dong. Tuh dia tiap hari cari balkon. Lelah ya. Masuk angin ya Mes ya tiap hari di balkon. Apalagi ya kelar kuprak selingkuh. Ini nih Gerokan. Resep anti selingkuh apa lagi Mali? Selain tadi kan Echa sama Angie udah kasih resep anti selingkuh. Ya kan? Kayak tadi mungkin dulu jalan mesra-mesraan ya pacaran kan? berdua, usahain waktu untuk berdua. Secapek-capek dia kalau bisa dia curhat tuh kita bisa jadi teman curhatnya sih. Karena sebenarnya laki-laki itu kan dia kepengen juga didengerin. Iya benar. Biasa kan perempuan tuh banyak didengerin. Dan kita tuh juga harus sedia kuping, hati. Misalnya permasalahan dia gue nggak paham di urusan kerja dia, gue nggak paham siapa lah. Jadi kita memang tetap harus jadi tempat yang nyaman juga buat si suami. Karena kadang-kadang kan kalau dia pulang dia capek terus dia nggak bisa tumpahin apa tuh namanya itu segala unek-uneknya. Nah itu tuh nanti kita malah ngomong apaan sih gini, kita nggak bisa dengerin. Nah nanti dia cari tempat lain gitu. Kalau gue sih kayaknya libatkan suami dengan aktivitas anak-anak, karena kalau dia repot dia nggak akan mencari kerepotan lain. Ya kan nggak punya kegiatan gitu. Kita bikin cabang kerja gitu. Kalau semua kita dia nganggur, dia cari kegiatan lain. Cuma ya semacam anak punya energi tinggi ya, kita capek biar tidur. Kasih les kalau perlu suami, kasih les bahasa Inggris kan, les masak ya. Cuma si Yanda itu orangnya kan memang udah banyak aktivitas di rumah, salah satunya membereskan tas-tasnya lu. Sama joget tuh. Isi tasnya aja masalah cincin, tas lakinya beresin, lakinya ngelapin, cari koran masukin dalam tas. Tahu sih lu pikir gue ya? Laki lu curhat. CCTV lo nyambung ke rumahnya. Lo, Yanda mau luar biasa deh. Kalau gue semuanya tuh udah pasti benar ya. Tadi komunikasi dibenerin, saling tahu untuk kebutuhan masing-masing gitu ya. Terus berjiwa besar untuk menerima kekurangan, itu semuanya basically benar. Tapi menurut aku ada yang lebih penting dari semuanya buat gue. Yang lebih penting semuanya itu adalah, ini maaf ya, kalau gue belajar dari guru-guru yang nasehatin itu adalah kita minta sama pencipta untuk ngejaga suami kita dari pandangan-pandangan yang dia kalau melihat istrinya tuh kayak lu yang paling cantik, itu ya kan. Dan tolong juga kita selalu melihat dan memandang suami kita adalah yang terbaik. Jadi yang dilihat tuh baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya disampaikan. Dan itu percaya nggak percaya bukan powernya kita, tapi powernya pencipta. Jadi kita juga harus iya, meminta dan minta dijagain supaya kalau mereka mau olahraga kayak mau nge-gym, mau pakai bajunya, mau pakai suit segala macam, sport berani di atas ini. Ya apa tuh, gue jadi ngebayang kayak gitu sih. Iya, tapi yang pakai baby kan.